Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali pada saat ini. Kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah kami yang heran, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur Tuhan kalau ada firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Engkau Allah yang berkemurahan dalam kehidupan kami, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan, supaya kami dapat melalui hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan dan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Kau pimpin ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saat ini saya mengajak saudara-saudara kita semua untuk membuka Alkitab kita. Mari kita baca di dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-25. Yosua 6 ayat 25, saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Haleluya. Di Alkitab seringkali kita temukan cerita-cerita tentang orang-orang yang begitu baik. Mereka taat kepada firman Tuhan, penuh kasih dan sebagainya. Tapi Alkitab juga menulis orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Baru saja kita membaca cerita tentang Rahab, seorang perempuan. Alkitab katakan dalam Yosua pasal yang pertama, Rahab ini adalah seorang perempuan sundal. Dia berasal dari Yeriko. Dia bukan orang Israel. Pekerjaannya adalah sebagai seorang perempuan sundal. Tetapi kalau saudara kita membaca seluruh kisah tentang Rahab, tentang hidup Rahab, kita akan temukan bahwa kisah Rahab ini adalah satu kisah yang begitu menarik, kisah yang bersifat sangat membangun kita. Setelah Musa mati, orang Israel dipimpin oleh Yosua. Mereka belum masuk tanah Kanaan. Mereka baru saja akan masuk tanah Kanaan. Yosua kemudian menyuruh atau mengirim 2 orang pengintai untuk melihat bagaimana tanah Kanaan itu, negeri yang akan mereka masuki. Dan Yosua juga menyuruh 2 pengintai ini untuk melihat kota Yeriko. Dan 2 orang pengintai ini kemudian tinggal di dalam rumah Rahab seperti yang tadi kita sudah baca. Yosua pasal 2 katakan Rahab menerima 2 orang pengintai itu. Bahkan Rahab kemudian menyembunyikan mereka, karena pengintai ini, kabar tentang pengintai ini, 2 orang pengintai ini sudah sampai kepada Raja Yeriko. Raja Yeriko kemudian mengirim orang untuk menjemput mereka, untuk menangkap mereka. Tapi Rahab menyelamatkan mereka, disembunyikan oleh Rahab di bawah tumpukan rami di atas sotoh rumah atau di atap rumah. Rahab menyembunyikan itu. Rahab bahkan katakan kepada 2 orang pengintai ini sebelum mereka dilepas pergi oleh Rahab. Rahab katakan begini dalam pasal yang kedua ayat 9 sampai 11 dari kitab Yosua. Dia katakan, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar
bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Rupanya Rahab sudah mendengar berita tentang Allah orang Israel. Dan berita yang ia dengar itu tidak ia anggap sebagai satu cerita isapan jempol belaka atau dongeng belaka. Berita itu tersimpan di dalam hati Rahab. Berita itu kemudian membangkitkan imannya. Berita tentang Allah Israel, tentang apa yang Allah buat kepada atau terhadap orang-orang Israel. Bagaimana Allah membela orang-orang Israel, dan itu didengar oleh Rahab. Ia percaya dan mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Artinya Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan dan menguasai langit dan bumi. Iman yang ada di hati Rahab yang membuat Rahab bertindak, melakukan sesuatu. Apa yang Rahab buat? Ia menyelamatkan, ia menyembunyikan kemudian menyelamatkan dua orang pengintai itu. Pengintai yang adalah orang-orang Israel yang sudah dikirim oleh Yosua. Dan ia lakukan begitu. Dan sebelum ia menyelamatkan dan membiarkan mereka pergi, dia katakan kepada dua orang pengintai itu supaya setiap orang yang ada di dalam rumah Rahab, semua keluarga Rahab yang tinggal bersama-sama dengan Rahab harus diselamatkan. Pada saat orang Israel menyerbu Yeriko, biarlah Rahab dan semua keluarganya diselamatkan, tidak dibunuh. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara. Itulah yang Rahab terima. Rahab, seorang yang Alkitab jelas-jelas katakan bahwa dia bukan seorang perempuan yang baik. Semua yang dia lakukan itu tidak baik. Dia menjadikan dirinya seorang perempuan sundal. Tapi setelah dia mendengar tentang Allah orang Israel, ada satu perubahan yang dia lakukan. Roma 12 ayat 2 katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Rahab tinggalkan semua yang sudah ia lakukan. Dan Allah menghargai hal itu. Allah mengangkat Rahab. Allah meninggikan Rahab. Allah kemudian memberikan upah bagi Rahab. Ia dan seluruh keluarganya diselamatkan karena ada tindakan iman yang Rahab lakukan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-25 katakan, "Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain." Ada perbuatan iman yang Rahab lakukan, dan Allah menghargai apa yang dilakukan oleh Rahab. Saudara-saudara, hari-hari yang kita lalui, saya percaya seperti juga saya, kita semua merasakan hari-hari ini begitu panjang. Mungkin ada pergumulan yang saudara alami, tapi ada banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, bukan? Ada banyak firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan itu menimbulkan iman, membangkitkan iman. Lalu
bertindaklah dengan iman yang ada pada saudara. Iman yang terjadi karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan Allah yang ada di tengah-tengah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang menghargai setiap tindakan iman kita. Dia yang akan bekerja melalui setiap perbuatan-perbuatan iman yang kita lakukan. Dia yang akan menolong kita apapun pergumulan saudara. Apapun yang saudara hadapi, masalah apapun yang saudara hadapi, Dia masih sanggup untuk melakukan mujizat. Asal kita dahului dengan tindakan iman kita. Mari saudara-saudara, saya mau mengajak saudara, kita semua untuk tetap percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dia yang akan bekerja bagi kita. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Allah yang heran, Allah yang menghargai setiap iman, setiap tindakan iman kami ya Tuhan Yesus. Ada banyak firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Sekarang Tuhan, ajar kami untuk melakukan tindakan iman Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau bekerja di dalam kami. Segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pergumulan kami, masalah kami, apapun juga Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi kami dapat ceritakan kepada Tuhan. Dan Engkau Allah yang ada di dalam kami, Allah yang ada di dalam sorga itu yang akan mendengarkan setiap keluhan kami. Mari bekerjalah Allah dengan kuasa-Mu. Kami menanti-nantikan perbuatan besar yang Tuhan akan kerjakan bagi kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.